kegiatan di luar kemarin. Jadi ini jadi pertemuan kedua. Nah, di pertemuan kedua ini ada mahasiswa konveksi ya. Jadi untuk mahasiswa konveksi eh, dimohon untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sekalian nanti saya catat di DPNP. Kita mulai dari SI, mahasiswa konveksi SI untuk bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sini ada Mas Ginanjar, Mas Alfred juga. Mbak Nuriani ada nggak di sini? Ada Ibu. Oke, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, Mbak dan Mas. Ya, Sebutkan, Apa? Melon. sebutkan namanya, lalu kampus sebelumnya dan jurusannya juga, dan kegiatan saat ini. Ya, ada Mas Andika juga ya. Izin Ibu, mungkin saya perkenalan dulu ya Bu. Oke, lanjut Mbak. Perkenalkan nama saya Nuryani, biasa dipanggil Yani. Sebelumnya saya kuliah di AMIK BSI, jurusan Manajemen Informatika Ibu. Untuk saat ini saya bekerja di PT Solusi Indak Indonesia di bagian admin project. Terima kasih. Oke, lanjut ke yang selanjutnya, Mas Ginanjar, Mas Alfred, dan juga Mas Andika. Dari Iya, Bu. TI ada yang konveksi nggak? Oke. Mungkin dari saya. Oke, lanjut Oke, Mas. perkenalkan. Ada, Bu. Saya Fred Charles, dipanggilnya Charles. Saya sebelumnya dari kampus Politeknik Pos Indonesia, diploma. Kemudian untuk saat ini kegiatannya saat ini bekerja di eh, Sinarmas Ya, Pulp and Paper. Mungkin sekian dari saya. Terima saya kasih, Bu. Terima kasih Mas. Lanjut ke Mas Andika. Apa Mas Dino ya dulu dari saya TI ya? Bu ya. Saya dulu, Bu. Mau Mas Alfred atau saya? Sudah, Pak. Boleh ke yang TI dulu. Tadi ada Mas Dino ya. Ya, Bu. Silakan Mas. Ya, perkenalkan nama saya Dino Nanda Saputra dari Prodi TI. Sebelumnya kuliah di D3 Politeknik Negeri Padang, Prodi Teknik Komputer. Asal pastinya dari Padang. Sekarang kerja di tim Biniaga sebagai IT Proses Spesialis. Eh, Lagi ya, kalau tinggal di Kabupaten Tangerang, di Tararaya. Oke, baik Mas Dino dari TI. Ya, itu Bu. Selanjutnya, ada lagi yang dari TI? Ya, ada Bu. Oke, lanjut Mas Fadil. Ya, selamat malam semua. Perkenalkan, saya Fadil Muhammad, bisa dipanggil Fadil. Saya dulu kuliah di Universitas Telkom, jurusan Teknik Komputer. Untuk kegiatan saat ini, saya bekerja di Agit ya, sebagai IT Security. Untuk tinggal, saya sekarang di Serang. Ya, terima kasih. Mas lanjut SI yang belum. Saya TI ada Bu, lagi? saya SI Bu. Oke, lanjut Mas. Mas Andika ya. Ya, siap. Oke, malam Bu. Nama saya Andika Dwi Putra. Saya mahasiswa konversi. Sebelumnya saya dari D3 AMIK BSI tahun 2013 Bu.
Saya kegiatan sehari-hari bekerja di PT Visionet Data Internasional sebagai kontak center produk. Kemudian domisili saya di Tangerang Selatan, Bu, di Jombang. Sekian dari saya, terima kasih. Masih Mas. Lanjut ke TI masih ada lagi? Lanjut ke SI yang belum. Mas Ginanjar dan Iya, Bu. ya Mas Ginanjar. Bu, maaf nggak bisa on cam, Bu. Oke Eh, Mas. Perkenalkan, nama saya Ginanjar Sanjaya dari kampus sebelumnya di Universitas Telkom, jurusan D3 Sistem Informasi. Tinggalnya sekarang di Pamulang, Tangerang Selatan. Oke. Yang TI sudah semua kah atau masih ada tambahannya? Ya, baik, kalau tidak ada kita mulai ya untuk pertemuan kedua pada malam hari ini. Bu, untuk absennya gimana, Bu? Pesannya nanti di screenshot aja, Mas. Oke. Oh ya, yang mahasiswa reguler pindah ke karyawan, kalau belum memperkenalkan diri, silakan ya. Ini ada Mas Jerry, Laude Muhammad Abdul Malik Aziz, Mas Robi. Lalu mahasiswa reguler yang pindah ke karyawan, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Maaf Bu, nggak bisa on cam soalnya ruko lagi gelap. Oke, Eh, silakan Mas. pern- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan nama saya Muhammad Robi Putra dari Prodi Teknologi Informasi. Status hari ini kerja sambil kuliah. Kalau domisili Tangerang Selatan, kalau tempat kerja di Tanah Abang Jakarta. Sekian, terima kasih. Oke, Mas. Lanjut ke Jerry dan Mas Muhammad Abdul Malik Aziz. Assalamualaikum Bu, mohon maaf nggak bisa on cam karena lagi di jalan. Oke, lanjut. Perkenalkan nama saya Laude Muhammad Abdul Malik Aziz, eh, dari reguler ke karyawan. Kesibukan saya sekarang belajar, Assalamualaikum, Bu. persiapan tes. Bentar kau Jerry, bentar. Gantian ya. Lanjut Mas Abdul Malik Aziz. Apa lagi ya Bu? Gila tadi. Kenalnya. Kegiatan saat ini dan juga domisilinya. Kegiatan saat ini persiapan tes sama bantu orang tua, domisili di Sulawesi Tenggara, Oke, Kota baik Kendari. Mas. Lanjut ke Mas Jerry. Assalamualaikum Bu. Aku Oke, lagi di jalan Bu, tapi perkenalan sekarang aja kalau Bu. Ini Bu di jalan ya. Serius Bu. ya boleh boleh Mas. Ya, perkenalkan nama saya Jerry dari Prodi Teknologi Informasi kelas reguler. Sekarang alhamdulillah udah pindah ke karyawan. Sekarang lagi ada kesibukan kerja sebagai eh, full stack developer di perusahaan ini, PT TIA, PT Tata Informasi Asia, Bu. Domisili sekarang di Pondok Jagung di Tangerang Selatan Bu. Oke, baik Mas. Oke, terima kasih Bu. Lanjut. Sama sudah semua ya. Lanjut ke materi malam ini. Ini berkonsep dasar tentang sistem informasi. Belum saya buka ya. Untuk menghemat bandwidth nggak apa-apa ya kalau off cam.
Boleh, Bu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat mengikuti perkuliahan kedua pada malam hari ini, di mana ini harusnya pertemuan ketiga ya. Jadi mungkin besok ini sebelum UTS akan saya carikan hari penggantinya. Dan untuk malam ini kita akan membahas tentang konsep dasar sistem informasi. Nah, di mana di sini bukan jurusannya, tetapi lebih ke sistem informasi di kehidupan nyata ya. Mungkin sebelumnya tuh kalau orang awam dengan sistem informasi mungkin eh, pikirannya itu ke pusat informasi yang ada di mall ataupun di tempat-tempat umum ya. Di sini kita akan membahas tentang apa itu sistem informasi di kehidupan sehari-hari kita. Jadi nanti kita akan membahas tentang konsep dasar sistem, konsep dasar informasi, dan konsep dasar sistem informasi. Nah, ini buku referensi yang saya gunakan dan juga ada beberapa jurnal. Sebelumnya kita bahas tentang sistem terlebih dahulu. Nah, di sini saya analogikan itu sistem itu di kehidupan nyatanya atau yang paling umum kita jumpai yaitu sistem pencernaan. Nah, di sini ada yang bisa menjelaskan nggak apa saja sih sistem pencernaan itu, apa saja komponennya, dan kenapa bisa disebut sebagai sistem? Ada yang Kalau bisa menjabarkan kalau kenapa sih sistem pencernaan itu bisa disebut sebagai sistem? Saling menopang, Bu. Kalau cuma ada usus nggak bisa ini, Bu. Nggak bisa makan nanti. Karena saling terhubung, Bu. Oke, ada pendapat lain? Boleh, Bu. Boleh, Ya, Mas Puspo. iya. Itu satu sistem adalah kumpulan unsur atau yang terorganisasi dan terpadu untuk mencapai tujuan yang sama. Itu salah satu bagian. Oke, Jadi kita kalau belum membahas tentang sistemnya, tapi lebih ke sistem pencernaan terlebih dahulu. Kenapa nih sistem pencernaan ini bisa disebut sebagai sistem? karena ada Karena banyak pemrosesan kali, alurnya, Bu. Bu. Ya, Mas Fikri tadi. Karena banyak alurnya, mulai dari tenggorokan sampai sistem pembuangan. Oke, ada Karena lagi pendapat diproses. yang lain? Boleh izin, Bu? Ya, kan ada prosesnya, boleh, Mas? Menurut saya kalau dalam sistem pencernaan itu terdapat apa ya beberapa elemen dan bagian sih. Jadi mengapa disebut sistem karena mereka itu saling berhubungan dan mereka itu apa namanya suatu kumpulan dari beberapa bagian gitu. Ya, betul, saling terikat juga, terhubung, dan tentunya itu lebih dari satu elemen. Nah, tadi kan juga ada kan pendapat yang katanya sistem itu di sistem pencernaan ini ada prosesnya. Nah, untuk yang diprosesnya, kalian tahu apa? Kasih tahu lah ya, kalau untuk Makanan, apa Bu. yang diprosesnya. Makanan, Bu. Oke, Makanan, Bu. makanan. Kalau outputnya, Eh, feses, Bu. Feses, itu yang tidak bermanfaatnya. Kalau yang bermanfaatnya, nutrisi, ada nutrisi, ya vitamin, betul. Vitamin, Energi. ini, Bu. Gizi. Oke, betul ya. Jadi, suatu sistem itu bisa disebut sistem jika komponennya itu lebih dari satu, lalu di sana juga ada interaksi, ada tujuannya, ada masukan, dan juga keluarannya. Di sini sebelumnya ada yang bisa menjelaskan sistem secara keseluruhan, apa itu sistem? Kalau, kalau secara kasar sih sistem itu alur, mulai dari awal proses, terus dalam proses, dan sampai akhir proses dan jadi hasilnya. Oke, baik Mas Robi, ada pendapat lain? Syarul, Bu, hadir. Lanjut Mas, Oke. Mas Sahrul Eh, Ramadan.
menurut saya sesuai pendapat saya yang tadi di awal itu kalau misalkan sistem adalah mungkin suatu kumpulan begitu dari Oke. sebuah elemen yang lebih dari satu tadi itu untuk berinteraksi untuk berhubungan satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan gitu. Nah, elemen ini apa namanya bekerja gitu kan secara terpadu atau secara sama-sama untuk menghasilkan sebuah output atau hasil yang diinginkan. Oke, betul. Ada lagi pendapat lain mungkin dari SI yang semester 1? SI semester 1, ada yang bisa menjabarkan apa itu sistem? Boleh, Bu. Boleh Mas Ahmad Tahris. Mungkin sama sih sama yang tadi. Mungkin apa sistem itu komponen atau unsur yang saling berhubungan sih, Bu. Interaksi yang apa ya, yang ada alurnya, Komponen atau variabel, Bu. ya, yang yang ada alurnya lah untuk mencapai satu tujuan kayak tadi kan. Kalau di apa di pencernaan kan komponen mungkin alur dari mulai masuk dari mulut sampai eh, diproses oleh tubuh kita, di usus, di segala macam sampai ada outputnya seperti itu sih, Bu. Betul. Ada lagi SI semester 1 yang mau berpendapat tentang apa itu sistem. Saya boleh, Bu. Boleh lanjut Mas. Mas Andika ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Kalau menurut saya itu variabel ya, Bu. Variabel yang Hmm. terorganisir dan juga eh, saling terhubung satu sama lain sih, Bu. Menurut saya. Oke, baik Mas. Selanjutnya mungkin Mas Bagas Rizkullah boleh menjelaskan apa itu sistem. Sistem mungkin ini kali ya, suatu organisasi. Oh, waktu itu apa ya? Eh, Sekumpulan komponen yang saling terhubung dan dapat memproses masukan dan mengeluarkan dan dan membuat keluaran mungkin kurang lebih gitu deh. Saya juga agak-agak lupa, Bu. Oke, baik Mas Bagas Rizkullah. Oke, kata-kata udah paham ya apa itu sistem. Kita lanjut. Ini untuk teoritisnya. Jadi sistem itu merupakan bagian-bagian komponen yang dikumpulkan yang memiliki hubungan satu sama lain baik fisik maupun non-fisik yang bersama-sama dalam bekerja demi tujuan yang dituju secara harmonis. Jadi di sini sistem itu lebih dari satu komponen lalu bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan. Nah, ini definisi beberapa para ahli. Jadi yang pertama itu sistem merupakan kumpulan komponen yang memiliki hubungan serta bekerja bersama-sama dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Nah, di sini juga ada pendapat dari Jogianto bahwa sistem itu merupakan sekelompok komponen atau elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu di sini juga ada pendapat dari Murdik bahwa sistem merupakan perangkat elemen atau pengolahan yang berbentuk kegiatan maupun prosedur mencari tujuan yang sama dalam menjalankan data dengan waktu yang ditentukan sehingga menghasilkan sebuah informasi, energi maupun barang. Di sini intinya sistem itu merupakan interaksi antar elemen yang saling terkait dan berurutan untuk mencapai suatu tujuan. Lalu kita lanjut ke konsep informasi. Nah, sebelum mengetahui apa itu informasi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu data. Ada yang bisa menjelaskan apa itu data? Sekumpulan informasi, Bu. Oke, jadi data itu sekumpulan informasi. Ada pendapat lain?
Untuk kumpulan Eh, informasi, mungkin Bu. kumpulan informasi mentah yang berupa angka atau simbol gitu, kata-kata atau citra gitu. Oke, baik Mas Susilo Adingroho. Betul ya, ada lagi pendapat yang lain? Apa itu data? Data itu Eh, sekumpulan informasi baik berupa simbol, angka, atau huruf lain-lainnya sih. Oke, ada lagi pendapat lain mengenai apa itu data. Jadi sebelum kita mengetahui apa itu informasi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu data. Izin, Bu. Mungkin data merupakan angka, teks atau informasi yang masih belum diproses untuk Oke, mungkin berupa inputan buat mengambil sebuah keputusan itu, Bu. oke, baik betul ya Mbak Nuriani. Ada lagi pendapat yang lain? Izin Bu. Data mungkin bisa jadi informasi yang apa yang belum diolah ya Bu, data yang belum diproses, informasi dasar yang belum diproses gitu Bu, untuk diambil keputusan. Oke, baik. Betul juga ya Mas Ahmad Taris. Izin Bu, kalau menurut saya data itu adalah sebuah fakta gitu Bu. Oke, betul juga ya untuk Mas Akmal Yusuf Fabioga. Data itu fakta. Oke, ada lagi? Izin melengkapi, Bu. Oke, lanjut Mas. Jadi menurut saya dari banyaknya teman-teman tadi sebenarnya udah benar semua, cuman kalau menurut saya lebih tepatnya itu adalah data, tadi ada fakta, tentunya ada angka dan ada informasi yang belum diolah. Terus dengan kata lain si data ini itu adalah informasi yang di dalamnya itu belum diolah, tentunya akan eh, harus diproses lebih lanjut untuk mendapatkan informasi yang lebih bagus atau informasi yang lebih bermakna begitu. Oke, betul ya Mas Sahrul Ramadan. Yang SI semester 1 ada yang mau menjelaskan juga apa itu data? Saya lupa nih yang SI semester 1 yang baru berkuliah atau mungkin dari SMK atau SMA. Alia Deviani, boleh tolong dijelaskan apa itu data? Alia Deviani, Hadir, Bu. boleh Mbak dijelaskan apa itu data? Data kayak yang udah dijelasin sebelumnya itu Ya, informasi atau fakta yang biasanya sebelumnya sudah dilakukan pengamatan, Bu, atau dicari dari sumber-sumber yang valid. oke betul juga ya. Oke, jadi data itu berasal dari bahasa Latin, datum, ini bentuk pluralnya ya, bentuk jamaknya, dan berarti sesuatu yang diberikan. Kalau dalam istilah teknis, data itu merujuk pada kumpulan fakta, tadi sudah disebutkan, angka atau informasi yang diperoleh melalui pengamatan, pengukuran, atau pengumpulan informasi. Di mana data ini bisa berupa angka, teks, gambar, suara, atau kombinasi dari semuanya. Tapi pada saat sekarang ini tuh penggunaan istilah data mengalami evolusi ya. Jadi dari zaman kuno, era modern awal, era komputer, era big data itu kata data itu berbeda istilahnya. Nah, di sini ada yang bisa menjelaskan penggunaan istilah data dari mulai zaman kuno sampai ke era big data. Bagi yang bisa menjelaskan, saya kasih nilai plus, langsung nilainya bintang 3. Maksud evolusinya penggunaannya atau bagaimana, Bu? Penggunaan dan juga contoh data yang digunakan dari zaman kuno, era modern awal, era komputer sampai ke era big data. Kalau dulu mungkin zaman kunonya itu data bisa berupa bentuk rasi bintang ya. Nah, itu bisa menunjukkan kemana arah angin dan juga apakah ada pasang surut atau pasang tingginya.
izin jawab mungkin Bu. Boleh. Kalau Masa Kak Ramadan ya? ya kalau dari zaman kuno setahu saya data itu biasanya bentuknya seperti tadi Ibu bilang itu ada simbol tentunya, terus ada peta, ada catatan. Kalau di era modern awal itu ada angka, ada tabel, tentu ada grafik. Nah, kalau di era big data ini udah beragam beragam format sih Bu. Jadi terus ada yang terstruktur, ada yang tidak terstruktur gitu. Terus kalau dari zaman kuno itu apa ya sebutannya? Volumenya itu relatif kecil. Kalau di era modern awal itu lebih besar gitu kan apa namanya datanya. Lalu kalau di era big data tentu sangat besar gitu kan. Terus pertumbuhannya itu eksponensial. Lalu apa lagi ya? Penggunaan mungkin ya. Kalau di zaman kuno itu penggunaannya itu tentu perhitungan sederhana. Terus ada mungkin mungkin administrasi mungkin. Kalau di era modern awal tentu kita banyak tahu banyak yang apa ada penelitian ilmiah apa statistik dan lain-lain gitu. Terus kalau di era big data tentu kita sama-sama sudah pelajari pasti ada analisis bisnis dan kecerdasan buatan atau mungkin IoT juga termasuk gitu. Terus Untuk kalau penggunaannya di era Big Data, Mas. kenapa ya Bu? Dan untuk penggunaannya di era Big Data, Di era big data itu ada yang tadi saya sebutkan itu ada analisis bisnis mungkin, lalu ada kecerdasan buatan sama IoT mungkin ya, mungkin. Lalu kalau dari apa ya teknologi mungkin. Kalau dari teknologi di zaman kuno itu masih manual. Terus di era modern awal itu tentu sudah ada komputer sama basis data. Di era big data tentu kita sama-sama tahu dan sama-sama kenal ada namanya cloud computing gitu Ibu. oke baik. Dan data ini sama-sama digunakan sebagai pengambilan keputusan ya. Tadi tadi juga ada nih Mas Muhammad Andik ya. Ya, Bu. Oke, boleh Mas dijelaskan lagi. Ya, kalau menurut saya pribadi, di masa kuno, data itu merujuk ke fakta-fakta yang sederhana, yang berisi Oke. kumpulan untuk keperluan administratif, sensus, atau pencatatan-pencatatan, seperti laporan cuaca, seperti itu. Dan di zaman itu, untuk mendokumentasikannya melalui kertas papirus ya. Terus di zaman modern awal, data mulai digunakan untuk konteks yang lebih ilmiah, terutama di bidang fisika, yang saya tahu fisika. Terus untuk tujuannya untuk menganalisis pola-pola alam. Lalu era komputer. Ya, era komputasi awal dikaitkan dengan informasi yang diolah oleh mesin. Kalau sebelumnya secara manual dioperasikan oleh diolah oleh manusia, kalau sekarang pakai mesin. Tuh. Nah, dari yang pakai mesin ini, yang paling simpel itu berupa binary, yang Halo. logiknya paling simpel. Halo? Ya, di era komputasi awal, data yang paling simpel berupa rangkaian angka atau kode binary, seperti itu. Untuk melakukan operasi sederhana. Kalau di era basis data, dari data-data yang diolah mesin itu untuk dihubungkan di era relasional seperti SQL, seperti itu, untuk menggabungkan antar data di mesin A dan mesin B, dan bisa untuk menarik kesimpulan dalam pengambilan keputusan atau keperluan bisnis, riset, dan segala macam.
Kalau di internet dan web data itu munculnya www, World Wide Web. Nah, data lebih beragam pengolahannya. Seperti itu. Itu yang saya ketahui, Bu. Kalau era big data, Kalau era big data kumpulan dari data-data yang tadi itu, data-data yang dari mesin-mesin yang terhubung secara masif ya, terus diolah dengan biasanya kalau big data itu kaitannya dengan tidak lepas dari IoT sama machine learning gitu untuk mengkolaborasikan ketiganya itu yang saya baik paham. Mas Andik dan juga Mas Sarul Ramadan. Ada lagi yang mau pendapat? Ini Mas David Rianto. Iya, Bu. Kalau menurut saya, data-data memulai dari zaman kuno itu ada segala sesuatu benda, baik suara ataupun segala sesuatu yang bisa diolah menjadikan informasi-informasi lanjut. Misal seperti jejak, eh, cuaca, musim, suara, atau perilaku binatang yang nantinya akan berkembang menjadi informasi yang disepakati untuk menjadi bahasa atau kode-kode tertentu dan berkembang lagi menjadi huruf, angka, dikumpulkan-kumpulkan, berkembang lagi menjadi puisi, menjadi karya seni yang bisa dijadikan patokan atau dijadikan penanda di setiap masing-masing eranya sampai dengan di era industri dan era sekarang ini mungkin penggunaan yang paling masif buat mesin pencarian atau search engine. Oke. Sudah Mas, ada lagi? Itu aja, Bu. Baik Mas David Rianto ya. Iya, Bu. Baik, terima kasih Mas. Lanjut, ada lagi yang mau berpendapat? Penggunaan istilah data dari zaman kuno sampai ke era big data. Arjuna Seva, boleh Mas? Izinku menjelaskan eh, mungkin menurut persepsi saya. Jadi dari zaman kuno itu penggunaan istilah data itu adalah informasi yang atau fakta gitu Bu yang didapatkan dari alam gitu seperti contohnya tadi rasi bintang gitu untuk menunjukkan arah gitu kan untuk pelaut yang kalau mencari arah itu dia melihat rasi bintang gitu. Nah, itu mungkin data pengertian data di zaman kuno gitu. Zaman kuno. Oke, lanjut di era modern awal. Jadi informasi yang didapatkan itu udah nggak cuma dari alam lagi, tapi berasal dari manusia itu sendiri gitu. Seperti contohnya statistik atau ilmu sosial gitu. Contoh-contohnya seperti berita atau isu-isu di masyarakat atau hasil survei seperti itu. Lalu di era komputer awal itu ya, di era komputer maksudnya, itu sudah mulai muncul mesin gitu. Jadi data itu mulai berasal dari mesin gitu. Dan juga data itu bisa diolah oleh mesin, contohnya komputer itu sendiri. Gitu. Seperti contohnya angka yang kita olah atau eh, seperti kalkulator gitu kan untuk pengolahan angka atau gambar dan sebagainya. Lalu di era big data itu munculnya internet ya. Jadi informasi itu sudah berasal dari mana saja, bisa di-sharing dengan mudah gitu. Lalu data juga digunakan untuk tujuan bisnis dan penelitian di era big data. Seperti itu mungkin menurut saya. Baik Mas Arjuna Seva. Lanjut Mas Akmal Yusuf Habiyoga. Baik, Bu, mungkin Ini yang coba terakhir ya. coba menjelaskan dikit evolusi penggunaan data. Kalau di zaman kuno mungkin data belum banyak yang tersimpan ya, lebih banyak dari observasi-observasi dari alam dan kalau tersimpan pun mungkin masih sedikit jumlahnya
Contohnya dari prasasti-prasasti gitu kan. Iya betul. Ada terus kalau di era modern awal, data udah terutama udah ada kertas ya, udah ada kertas bisa ditulis, ada namanya buku. Nah, itu udah ada arsip gitu. Arsip disimpan di sebuah penyimpanan arsip atau perpustakaan juga. Itu kalau untuk era modern awal. Terus kalau era komputer, ini udah digital ya, digital, udah ada database, udah ada tabel-tabel, udah bisa diolah melalui Excel atau semacamnya. Dan biasanya lebih ke struktur ya. Nah, kalau era big data ini, semua data yang di komputer itu, struktur dan unstructured ya. Ya Baik betul. itu, baik itu misalkan video, gambar, itu udah bisa menjadi data gitu. Walaupun dalam mengonsumsi datanya itu, walaupun disimpan itu masih harus di ini lagi, diproses lagi, agar bisa menjadi informasi tadi. Kalau yang big data itu. Misalkan kayak AI gitu, bisa dari gambar atau video. Nah, itu mungkin kalau evolusi penggunaan istilah data. Oke, baik Mas Akmal Yoga. Jadi dari 5 ini betul semua ya. Ada yang mau menambahkan lagi? Jadi di penggunaan istilah data ini dari zaman kuno maupun era big data itu mengalami perubahan baik dari segi sumbernya ataupun penyimpanannya dan juga penggunaannya. Kita lanjut. Ya, jadi, nah ini analogi hubungan data dengan informasi. Jadi tadi Mbak Nuryani yang pendapat kalau data itu merupakan yang belum diolah, fakta ataupun angka huruf yang belum diolah. Kalau informasi itu yang telah diolah. Jadi kalau kita analogikan data itu berupa kumpulan huruf, lalu informasi ini susunan dari beberapa huruf yang bisa dibaca sebagai kampus. Jadi ini sudah ada nilainya. Dan data juga bisa kita analogikan sebagai bahan mentah untuk pengolahan roti ataupun kue. Dan untuk informasinya itu berupa kue dan juga roti. Nah, untuk analogi data dan informasi ini apakah sudah paham? Paham. Oke, jadi Kamu data yang SI semester 1 ini dari tadi SI dan TI semester 3 ya. Jadi walaupun gabungan nggak apa-apa ya kalau mau nanya ataupun berpendapat boleh, jangan merasa terintimidasi ya. Nah, di sini kita sama-sama belajar. Aman, Bu. Kita lanjutkan ini beberapa jenis data yang umum, di mana itu data dibagi menjadi 3 dari sifatnya, dari cara pengolahan, dan juga dari waktunya. Nah, dari sifat data ini juga dibagi menjadi kuantitatif dan juga kualitatif. Lalu dari data secara pengolahannya juga dibagi menjadi 2, itu ada primer dan juga sekunder. Nah, untuk waktunya itu ada time series dan juga cross-sectional. Nah, untuk kuantitatif juga dibagi menjadi 3, yaitu sifat angkanya, bentuk angkanya, dan juga skala. Dari sifat angka itu ada diskrit dan juga kontinu. Dari bentuk angka itu ada tunggal dan kelompok. Dari skala itu ada nominal, ordinal, interval, dan juga rasio. Nah, di sini ada data berdasarkan sifat datanya itu kuantitatif, jadi data yang menyatakan jumlah atau ukuran, di mana itu datanya dapat diukur dan juga dioperasikan secara matematis ya. Contohnya itu usia, pendapatan, nilai, dan juga yang lainnya.
Lalu di sini juga ada sifat kuantitatif juga dibagi berdasarkan sifatnya yaitu diskrit dan juga kontinu. Jadi diskrit itu data yang diperoleh dari hasil menghitung, kalau kontinu itu data yang diperoleh dari hasil mengukurnya. Nah, untuk diskrit nilai datanya itu berupa bilangan bulat. Kalau dalam kontinu itu datanya berupa pecahan dan ataupun desimal. Nah, untuk contohnya di data diskrit itu ada jumlah mahasiswa dalam satu kelas, lalu ada juga jumlah mobil yang lewat dalam 1 jam, jumlah buku di perpustakaan, dan yang lain sebagainya. Nah, untuk kontinu itu ada contohnya itu ada tinggi badan, berat badan, suhu, waktu tempuh, dan lain-lain yang bisa diukur ya. Nah, kalau jumlah kita di kelas ini itu termasuk data yang mana? Diskrit, Bu. Oke, betul. Nah, di sini juga ada contohnya ya untuk data diskrit itu kalau dalam bisnis itu ada jumlah pelanggan setiap bulan, lalu ada jumlah produk yang terjual, dan juga jumlah kunjungan ke website dalam 1 minggu itu data diskrit. Nah, untuk data kontinu itu ada lama waktu rata-rata pelanggan dalam menyelesaikan transaksi online, lalu juga ada tingkat konversi iklan dan juga ukuran file yang diunggah. Nah, itu masuk data kontinu. Boleh bertanya, Bu. Oke, apa Mas? Untuk yang kontinu, berarti data yang Hmm. apa di mungkin lebih tepat apa kayak waktu ya, lebih ke waktu ya atau gimana nih? Kalau kontinu itu lebih ke cara diperolehnya itu dalam hasilnya itu hasil mengukur, Mas. Tinggi badan kan diukur dulu ya, lalu berat badan, suhu, dan tentunya dalam bilangannya itu berupa nilai pecahan dan juga desimal, jadi bukan bilangan bulat. Oh, oke, Bu. Kalau untuk diskrit, langsung dihitung hasilnya, jadi berupa bilangan bulat. Apakah Baik, Bu. sudah Terima cukup? kasih. Cukup. Ya, Oke, sudah baik. cukup, Bu. Ada lagi yang mau bertanya untuk data diskrit dan juga kontinu? Nah, ini untuk data ini nanti kalian itu akan belajar lebih lengkapnya di Metopen, metodologi penelitian. Itu di semester 7 ya. Beda lagi ya kalau data di bahasa pemrograman tuh beda lagi contoh dan jenis-jenisnya. Kalau di sini kita berbicara mengenai data yang real ada di kehidupan. Oke, selanjutnya dalam bentuk angka itu ada tunggal dan juga kelompok. Jadi yang tunggal itu data yang terdiri dari satu nilai untuk setiap unit pengamatannya. Sedangkan yang kelompok itu data yang terdiri dari beberapa nilai untuk setiap unit pengamatan. Lalu data kuantitatif juga ada ditinjau dalam skalanya. Itu ada nominal, ordinal, interval, dan juga rasio. Nah, untuk nominal itu skala pengukuran yang paling sederhana, di mana itu hanya digunakan untuk memberi label atau kategori pada data. Jadi tidak ada urutan atau jarak yang berarti antara kategorinya. Contohnya itu jenis kelamin, golongan darah, jenis pangkat lunak, lalu ada metode pembayaran. Nah, selanjutnya itu juga ada dalam skala ordinal, di mana skala ini merupakan pengukuran yang digunakan untuk menunjukkan urutan ataupun peringkat. Jadi terdapat urutan antara kategori, tetapi jarak antara kategorinya tidak sama. Contohnya itu tingkat pendidikan, lalu juga ada peringkat popularitas produk. Lalu Ada di sini juga, pertanyaan, Bu. Di chat ada pertanyaan. ya, bagaimana data kontinu dan diskrit berperan dalam pengambilan keputusan. Oke, mari kita diskusikan. Dalam pengambilan keputusan itu sederhana, ada yang bisa mencontohkan. Pengambilan keputusannya data yang digunakan ya. Tahu contoh data yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan.
Bagaimana data kontinu dan diskrit berperan dalam pengambilan keputusan? Ini pertanyaan dari Mas Andik Mungkin Maulana. izin Bu, apakah boleh? Boleh Mas Agina Seva? Mungkin kalau data diskrit itu untuk yang berperan pengambilan keputusan itu seperti hasil survei itu mungkin sih Bu, atau statistik itu tadi sih Bu, Grab. Jadi kalau misalnya suatu perusahaan mau nargetkan pasarnya gitu, nargetkan konsumennya, dia perlu survei dulu. Nah, dari hasil survei itu tim pemasaran atau tim iklannya bisa mengambil keputusan apa yang terbaik, gitu, apa yang paling bagus untuk iklannya atau pemasarannya gitu sih Bu. Oke, kalau kontinu di sini juga ada nih tingkat konversi iklan. Waktu lama waktu kata-kata pelanggan menyelesaikan transaksi online. Izin jawab boleh Bu? Boleh Mas Sahrul Ramadan. Jadi kalau saya mungkin langsung ke contoh kasus jadi biar masuk. Misal ada dokter dia mau nentuin apakah pasiennya itu obesitas atau enggak gitu kan. Terus dia apa ya, mengambil datanya menggunakan data kontinu kayak tinggi badan, berat badan gitu. Kalau data kontinunya itu seperti yang tadi saya sebutkan itu tinggi badan, berat badannya. Tapi kalau misalkan data diskritnya itu misal kayak usianya, jenis kelaminnya, terus apa namanya, itu jadi bisa salah satu poin untuk mengambil keputusan apakah si pasien tersebut ini obesitas atau enggak gitu. Jadi kalau menurut saya sih kalau contoh studi kasus dari pengambilan keputusan sih kayak gitu sih Bu, kurang lebih. Dari definisinya tadi sudah Ibu jelaskan antara data diskrit dan data kontinu seperti itu yang saya pahami. Oke, jadi untuk pengambilan keputusannya itu tergantung jenis keputusan yang akan kita gunakan. Kalau misalnya untuk segi obesitas ya tadi maksudnya. Iya, betul Untuk itu. ukuran berat badannya itu kita gunakan tentunya data kontinu. Nah, untuk data diskritnya tentunya itu jumlah obat yang akan digunakan atau jumlah berat badan yang akan dikurangi. Itu yang digunakan itu data diskritnya. Jadi contohnya itu misalnya berat badan obesitasnya 100 nih. Nah, itu kita dapatkan kan data kontinunya ya berat badannya. Nah, untuk data diskritnya itu idealnya berat badan idealnya itu digunakan data distrik lalu hasil menghitungnya juga data distrik. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Apakah kau sudah cukup jelas? Jelas Bu. Ya, jadi pengambilan keputusannya itu digunakan sesuai kebutuhan kita. Izin nambahin mungkin Bu. Boleh Mas Edward Hali? Ya mungkin distrit sama kontinu bisa bisa kita kombinasikan atau jadi hubung kait gitu. Jadi contohnya hubungan antara jumlah produk yang terjual terhadap tingkat konversi iklan dan lama waktu rata-rata pelanggan melakukan transaksi online. Jadi kalau kita misal di targetnya kan di diskrit tuh, Bu, di berapa jumlah produk yang terjual setiap hari. Ya. Terus untuk mengukur metriknya, efektif apa enggaknya, seberapa banyak uang yang kita spending dari iklan, dan seberapa efektif user juga membeli apa namanya produk tersebut dari apa namanya lama atau enggaknya orang itu check out dari sebuah halaman produk misalnya gitu. Jadi bisa dibilang ada hubungan hubungan hubung kait lah antara distrik sama kontinu. Oke, baik, terima kasih Mas Edward. Kalau ditinjau dampak representasi secara visual yang berbeda antara data kontinu dan distrik terhadap interpretasi data, bagaimana ya Bu? Saya belum ada gambaran terkait ini. Representasi secara visual maksudnya?
mungkin bentuk chart atau grafik gitu. Kalau misalkan penyajian data discrete itu Hmm. pandangan kita terhadap menyerap informasi atau interpretasi data seperti ini gitu. Nah, itu yang saya agak bingung terkait perbedaannya dalam menyikapi apa bentuk data yang visual itu antara data discrete sama kontinu. Terima kasih Bu. Oke, jadi kalau dalam grafiknya bisa seperti eh, jumlah mahasiswa ya. Jumlah mahasiswa di SI misalnya nih 20. Itu kan distrik ya, karena dihitung. Nah, jumlah mahasiswa di TI itu ada 30. Nah, yang di continue itu tentunya hasil ukurannya atau rata-ratanya. Atau bisa juga kata-kata nilai juga bisa dihitung ya, atau diukur. Bisa dihitung selisihnya dari TI dan SI, berapa nih selisihnya. Nah, itu data continue, karena diukur dulu. Ada yang bisa menjelaskan untuk representasi visualnya? Mungkin boleh menambahkan, Bu. Boleh, Mas. Siapa tuh yang ngomong? Ahmad, Bu. Mungkin bisa Boleh, dicontohkan Mas. dalam, ya, mungkin bisa dicontohkan dalam kasus diproduksi kali ya. Misal diproduksi itu kan data diskritnya itu kan jumlah barang yang mau diproduksi, dan data kontinunya itu kan waktu untuk memproduksi barang tersebut. Jadi itu mungkin bisa direpresentasikan dalam bentuk apa tadi yang diminta, apa, Secara dalam visual. bentuk visualnya. Iya, mungkin itu bisa dibikin grafik kalau untuk laporan seperti kebutuhan di pasar, atau kebutuhan jumlah barang yang akan diproduksi berapa, kemudian waktu untuk memproduksi barang tersebut berapa lama. Nah, itu mungkin bisa dijadikan untuk menjadikan gabungan analisis si efisiensi operasional di produksi tersebut gitu. Seperti itu sih. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Terima kasih, Bu. Ya. Oke, sama Mas Ahmad Tahris. Mungkin nambahin dikit ya Bu ya. Boleh. Masukan dari Ibu sih udah nambah sedikit ya masukan dari Ibu yang tadi jumlah mahasiswa dari SI 20 mahasiswa, dari teknik informatika misalkan 30 mahasiswa. Itu adalah masuk ke dalam sifat angka diskrit. Nah, untuk yang masuk ke visual di sifat angka kontinu adalah jumlah mahasiswa yang ikut eh, ikut untuk kuliah online sistem informasi. Itu bisa melihat sih untuk jumlahnya itu bisa dalam satu satu mata kuliah sistem informasi bisa ada yang naik turun ya, misalnya bisa ada 40 yang join ya, rata-rata ada yang 39 dalam 1 jam itu. Mungkin di kontinu ini lebih banyaknya berlanjut kali ya Bu ya. Jadi tidak ada batasannya. Mungkin seperti itu ya untuk secara visualnya. Oke, baik, Mas. Ada lagi yang mau menjelaskan representasi visual, perbedaan antara data kontinu dan juga diskrit? Kalau menurut saya sih untuk representasi visualnya mungkin output data mungkin yang saya tangkap ya Mas Andik. Eh, untuk data kontinu itu fokusnya itu ke tren sih. Ke tren atau kita sebutnya itu pola pola perubahan nilai terus menerus. Tapi kalau data diskrit eh, nilainya itu kan hanya nilai-nilai tertentu saja, itu bilangan bulat aja. Jadi kalau misalkan interpretasinya itu data kontinu itu lebih fokus pada tren atau pola perubahan nilainya aja. Kalau data diskrit ya lebih fokusnya ke perbandingan frekuensi misalkan antar kategori atau nilainya tersebut gitu. Jadi kalau misalkan eh,
representasi interpretasinya kayak gitu. Tapi kalau apa namanya, misalkan output datanya, tergantung sih. Kalau data continue itu biasanya representasinya itu bentuk apa ya, grafik ya mungkin, grafik. Kalau misalkan data diskrit itu biasanya representasinya itu histogram gitu. Ini bagaimana? Apakah sudah bisa dilanjut? Bu mau nanya boleh nggak Bu? Boleh, Mas. Lutfi Bu, Oke, Mas Lutfi. kan kalau continue kita sama-sama sepakat gitu ya bahwa continue itu diperolehnya dari mengukur. Nah, Ya, mungkin betul. definisi menghitung dan mengukur ini lebih konkretnya apa ya Bu? Karena kan kalau di sini disebutkan lama waktu rata-rata pelanggan menyelesaikan transaksi online gitu ya Bu. Nah, itu kan Ya, sebetulnya yang continue Bu. Nah, itu kan sebetulnya diperoleh dari menghitung gitu ya Bu, karena kan ada rata-ratanya gitu kan. Apakah memang betul menghitung rata-rata waktu pelanggan itu termasuk eh, apa sifat data yang kontinu atau continue. seharusnya sifat data yang diskrit gitu Bu? Terima kasih. Mohon maaf, bisa diulangi lagi, Mas Lutfi. Ya, suaranya jelas Bu. Gak jelas, boleh diulangi lagi, Mas. Oke, jadi kan di sini sepakat gitu ya bahwa data Ya, oke. yang kontinu itu diperoleh dari mengukur dan diskrit itu dari menghitung. Hmm, Nah, terus di sini dicatat juga bahwa lama waktu rata-rata pelanggan menyelesaikan transaksi online itu iya. termasuk dari hasil pengukuran. Tapi apakah eh, lama waktu rata-rata pelanggan itu bisa diketahui dengan cara menghitung rata-rata, Bu? Jadi sebetulnya ini tuh termasuk yang kontinu atau diskrit gitu, Bu? Kalau ini, kalau ini tuh masuk data continue. Karena yang dicari itu rata-ratanya. Diukur terlebih dahulu. Untuk di sini kan juga dijelaskan ya. Jadi tidak terdapat jarak yang jelas antara satu nilai dengan nilai lainnya. Oh, karena tidak ada kejelasan di rata-rata itu, maka masuknya ke kontinu gitu ya, Bu? Ya betul, tidak ada jarak Baik. yang jelas antara satu nilai dengan nilai lainnya. Oke, Kalau ini kan terima kasih, kalau Bu. di sini kan ada jumlah produk yang terjual setiap hari, lalu di sini juga ada setiap bulan dan juga dalam satu minggu. Oke, berarti kalau kita bilang maksimal jumlah produk yang terjual dalam satu minggu itu masuknya ke diskrit atau kontinu, Bu? Dalam satu minggu itu masuk ke distrik. Kalau rata-rata yang terjual dalam satu minggu, Data yang terjual dalam satu minggu distrik juga ya harusnya nilai data berupa nilai bilangan bulat yang jelas jaraknya antara satu nilai dengan nilai lainnya. berarti kalau lama waktu rata-rata pelanggan menyelesaikan transaksi online, Ini kan tidak dijelaskan ya oh dalam per dalam hari berapa kah? Iya, periodenya gitu ya, Bu ya? iya Oh, itu periodenya tidak ditentukan dijelaskan di juga gitu sini. ya, Iya sifatnya gitu. betul. Oh, baik. Oke, mengerti, Bu. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Bagaimana? Ada lagi yang mau didiskusikan terkait data distrik dan juga continue. Jadi ini data kuantitatif berdasarkan sifat angkanya. Oke, kita lanjut ya.
Lalu bentuk data kuantitatif yang kedua itu juga didasarkan dari bentuk angkanya. Ada tunggal dan juga kelompok. Lalu juga ada skala, di mana skala itu ada nominal, ada ordinal, interval, dan juga rasio. Untuk bentuk angka tunggal dan kelompok ada yang mau ditanyakan? Nah, ini untuk nominal, lalu ordinal, interval, dan juga rasio. Jadi tunggal itu data yang terdiri dari satu nilai untuk setiap unit pengamatan. Yang kelompok itu data yang terdiri dari beberapa nilai untuk setiap unit pengamatan. Lalu juga ada kuantitatif berdasarkan skalanya, ada nominal, di mana nominal ini skala pengukuran paling sederhana yang hanya digunakan untuk memberi label atau kategori pada data. Jadi tidak ada urutan atau jarak yang berarti antara kategorinya. Contohnya itu jenis kelamin, golongan darah, jenis pangkat lunak yang digunakan, lalu metode pembayaran. Lalu data kuantitatif selanjutnya itu dalam bentuk skala ada ordinal, di mana ordinal ini merupakan skala pengukuran yang menunjukkan urutan atau peringkat. Jadi terdapat urutan antara kategori tetapi jarak antara kategorinya tidak sama. Contohnya tingkat pendidikan, lalu juga ada peringkat popularitas produk. Selanjutnya dari skala itu ada juga interval di mana skala pengukuran memiliki jarak yang sama antara setiap kategorinya, namun tidak memiliki nilai titik nol absolut. Contohnya itu suhu dalam Celcius atau Fahrenheit, tahun, suhu ruangan, lalu juga ada waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan tugas. Nah, selanjutnya juga ada skala dari rasio, di mana skala pengukuran tertinggi yang memiliki titik nol absolut dan jarak yang sama antara setiap kategorinya. Semua operasi matematika dapat dilakukan pada data dengan skala rasio. Contohnya itu usia, berat, tinggi, pendapatan, ukuran layar dalam inci, lalu juga ada kecepatan internet, kecepatan kapasitas penyimpanan hard disk. Nah, berdasarkan waktu itu data kuantitatif, selanjutnya itu berdasarkan waktu yaitu time series dan juga cross sectional. Di mana time series ini merupakan data yang dikumpulkan dalam rentang waktu tertentu sehingga menunjukkan perubahan data dari waktu ke waktu. Contohnya itu harga saham selama setahun dan juga ada jumlah pengunjung website setiap bulan. Lalu di sini juga ada cross sectional di mana data yang dikumpulkan pada satu waktu tertentu untuk membandingkan berbagai kelompok atau individu. Contohnya pendapatan keluarga di berbagai kota pada tahun 2023, lalu pendapatan perusahaan teknologi di Indonesia pada tahun 2023, dan juga tingkat kepuasan pelanggan terhadap aplikasi mobile di berbagai kota. Jadi maaf ya, jadi berdasarkan sifat angka tadi itu ada kuantitatif, lalu juga ada kualitatif. Dan sifat data maksudnya. Nah, itu kalau kualitatif itu data yang menyatakan kualitas atau kategori. Nah, data ini tuh tidak dapat diukur secara langsung dan biasanya dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau label. Lalu data yang kedua itu berdasarkan cara pengolahan dan data ketiga itu berdasarkan waktu. Nah, untuk berdasarkan cara pengolahan ini nanti itu umumnya kalian gunakan di penelitian. Di mana itu ada dua, primer dan juga sekunder. Nah, untuk primer itu biasanya datanya dikumpulkan langsung dari sumber ahlinya. Contohnya hasil survei yang dilakukan, lalu hasil eksperimen, hasil survei kepuasan pelanggan, dan juga data penjualan yang dicatat dalam sistem POS. Lalu juga ada data sekunder. Nah, data sekunder ini data yang diperoleh dari sumber yang telah ada sebelumnya. Contohnya itu data sensus penduduk, data laporan keuangan perusahaan, data laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan, lalu juga ada data pertumbuhan industri yang diperoleh dari berbagai riset. Nah, ini untuk metode pengumpulan datanya. Dimana itu secara umum ada 5 ya. Yang pertama itu yang didapat berdasarkan pengamatan pribadi secara langsung. Lalu yang kedua didapat dari wawancara. Yang ketiga didapat dari pertanyaan. Lalu yang keempat didapatkan dari tes. Dan kelima didapatkan melalui dokumentasi. Nah, untuk metode pengumpulan data ini ada yang bisa memberikan contohnya.
yang didapat dari pengamatan pribadi, wawancara, pertanyaan, tes, dan melalui dokumentasi. Kalau untuk melihat jumlah mahasiswa yang hadir saat ini, itu termasuk pengumpulan datanya berdasarkan apa? Dokumentasi. Dokumentasi ya. Oke, ada lagi pendapat lain? Berdasarkan pengamatan pribadi secara langsung. Iya betul, bisa saya hitung ya, atau saya lihat jumlah anggota yang ada di Zoom saat ini. Mau tanya, Bu, Ya boleh Mas Edward. kalau misalnya metode pengumpulan datanya seperti Google Analytics, Ibu tahu nggak? Tahu, Nah, itu masuknya kemana, Bu? itu dari tes. Jadi kita inputkan dulu, kalau kita langsung lihat dan Google Analytics ya maksudnya tadi. Ya, Bu, Google Analytics untuk mencatat pengunjung website, Bu. Berapa banyak pengunjung website? Mm. Itu masuknya apakah yang dimaksud mungkin pencatatannya itu apakah itu termasuk dalam dokumentasi secara digital otomatis atau masuknya ke tes atau gimana gitu? Kalau kita yang melihat dan mengklik langsung itu melalui dokumentasi ya. Jadi yang mendokumentasinya tentunya pihak Google dan kita langsung melihatnya itu melalui dokumentasi si Google-nya. Oh, berarti bisa masuk yang nomor 5 ya, Bu? Iya betul. Terima kasih, terima kasih. Kalau pengamatan secara langsung ini bisa kita lihat di jumlah kendaraan yang ada atau yang lewat ya di lalu lintas. Kalau dapatkan dari wawancara mungkin itu sudah jelas. Lalu juga ada dari pertanyaan itu kuesioner yang disebar dan juga dari tes. Nah kalau ada yang dari tes ada yang bisa memberikan contohnya data yang didapat dari hasil tes. Kalau kayak Quizy gitu, masuknya di mana tuh, Bu? Quizy, Ya, di kayak Quizy. boleh dijelaskan nggak Quizy itu apa? Quizy itu kan kayak aplikasi kayak kuis-kuis gitu, Bu. Nah, di Oke, situ kan ada, Quizy. nah, kayak Di sini ada golongan darah dari tes. Kalau quizzes itu berarti di sana adanya data apa? Data nilai seternya ya? Kalau Mungkin data di pemeriksaan ini quizzes, mungkin, Bu, hmm, pengukuran misalnya jumlah trombosit itu kan pakai tes ya betul ini juga ada nih dari golongan darah dari tes blood golongan dari darah. David. Kalau di dalam komputernya atau di teknologi informasi ada bisa memberikan contoh? Contohnya itu dari yang dari tes itu kecepatan jaringan ya. Kalau dari tes itu mungkin kayak UTS, UAS itu mungkin kalau kita sebagai mahasiswa atau hasil Kalau yang tes di IQ bidang IT, ya tes ketika ada lomba olimpiade atau apa gitu atau lagi apa yang biasanya maraton itu hackathon kayak gitu gitu. Biasanya kalau ya. di teknologi ini Bu,
eh, apa ya, ngetes sistem apakah berjalan Kayak sesuai pengujian ya. dengan eh, biasanya kan kalau kita mau implementasi kan ada yang namanya UAT ya Bu, User Acceptance Test. Nah itu biasanya untuk mengukur atau uji coba sebelum sistem itu digunakan atau diimplementasi. Oke, baik, Mas Andi. Nah, kalau data di Kaggle itu masuk data mana? Kaggle. Mungkin di sini ada yang mencari data di Kaggle. Kaggle mungkin Itu tahu. banyak kali, Bu. Bukan cara kita memperolehnya itu, Maksudnya gimana? ya cara kita memperoleh data di sana itu termasuk bagian yang mana? Oh, cara kita ngambil datanya. Iya, betul. Oh, mungkin pengamatan pribadi. Kalau menurut saya itu lebih ke dokumentasi ya, karena memang sudah ada di sana dan kita yang menggunakan datanya. Bisa juga, Bu, bisa masuk. Ya, kita lanjut ke informasi. Nah, di sini tadi sudah jelas ya, informasi itu data yang telah kita olah dan itu memiliki nilai guna, nilai tambah bagi penggunanya atau bagi penerima. Nah, ini beberapa pengertian informasi dari berbagai sumber. Jadi, informasi merupakan hasil pengolahan data dengan cara tertentu sehingga nilainya itu lebih berarti dan berguna bagi penerimanya. Nah, menurut MacLeod, dalam kutipan Yakub yang terdapat pada buku pengertian informasi, informasi merupakan pengolahan data menjadi lebih berguna dan berarti oleh penerimanya, sedangkan informasi adalah pengolahan data yang diinterpretasikan maupun dikualifikasikan yang dipakai dalam proses untuk mengambil keputusan. Jadi, informasi dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Nah, untuk sumber data dari informasi berupa maksudnya sumber dari informasi itu berupa data yang menggambarkan kejadian secara nyata yang telah terjadi pada saat tertentu. Sumber ini itu perlu diolah melalui sebuah siklus yang dinamakan sebagai siklus pengolahan data atau data processing life cycle. Kita lanjut. Nah, ini untuk secara keseluruhan, jadi data itu adalah data yang telah diolah sehingga memiliki nilai. Oke, jadi di sini ada dari Mas Andik. Jadi data itu data lalu yang menjadi pengetahuan, lalu menjadi wisdom atau kebijakan ya. Nah, kita lanjut ke sistem informasi. Dari pengertian sistem dan juga informasi, ada yang bisa menjelaskan apa itu sistem informasi? Mungkin di sini boleh ya SI semester 1. Jadi kan tadi sistem itu sudah jelas ada proses di dalamnya, ada input, lalu ada juga output dan prosesnya. Jadi ada yang bisa menjabarkan apa itu sistem informasi? Boleh coba mungkin, Bu? Mas Arjuna Seva, boleh Mas? Jadi kalau dari hasil kuliah kita malam ini, sistem informasi itu sebuah sistem di mana informasi yang didapatkan gitu ya, itu dikelola atau diproses sebagaimana semestinya gitu untuk tujuan tertentu gitu yang menghasilkan output dan output ini bisa dipakai untuk tujuan-tujuan tertentu seperti tadi contohnya target pemasaran atau apa untuk pengobatan pasien gitu apa yang harus
diinformasikan ke pasien dari dokter untuk kesembuhan pasien itu sendiri. Mungkin kira-kira itu sih. Jadi digunakan untuk pengambilan keputusan. Iya, Bu. Oke, ada lagi pendapat yang lain. Itu sudah betul ya. Saya menambahkan sedikit, Bu. Izin. Boleh, Mas. Yang saya tahu sistem informasi itu sebuah sistem yang mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan memproses data untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi penggunanya. Dalam hal ini, sistem informasi itu kolaborasi antara dari software, hardware, data itu sendiri, dan prosedur serta people Oke, yang lengkap ya terlibat. penjelasannya. Ya, Terima kasih Mas Muhammad Andik dan Agyuna Seva. Nah, di sini juga ada yang di chat itu sistem informasi merupakan sebuah sistem yang nantinya akan digunakan untuk mengumpulkan dan memproses juga menyimpan informasi. Oke, jadi di sini lebih baiknya itu digunakan untuk mengumpulkan data, lalu memproses dan juga menyimpan dan juga menyampaikan ya atau mendistribusikan. Ada pendapat yang lain untuk sistem informasi? Boleh Mas Ahmad Taharis. Dia yang aktif di kelas ini dari tadi sepertinya masih sama ya. Tambahnya tadi dari Mbak Nabila. Boleh Mat lanjut. Lanjut Mas Ahmad Taharis. Ya Bu, mungkin menambahkan sedikit ya. Sistem informasi mungkin eh, bisa dikatakan apa? Sistem yang menggabungkan apa ya aktivitas manusia dengan teknologi ya Bu ya. Hmm, Untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola dan menyebarkan informasi. Kurang lebih sih seperti itu. oke, baik. Terima kasih Mas Ahmad Taharis. Ada lagi? Tambahan Bu, Oke, Mas Sahrul Ramadan. kalau saya sama seperti teman-teman tadi sama Mas Andik juga, jadi benar bahwa sistem informasi itu ya suatu integrasi lah. Saya menyebut integrasi dari yang tadi disebutkan, yaitu ada hardware, ada software, terus ada people-nya, brandware. Lalu ada tambahan lagi dari saya itu ada prosedur sama apa namanya yang pengertian itu tadi kan untuk digunakan sebagai digunakan untuk mengumpulkan proses atau simpan sama mendistribusikan informasi tersebut. Terus untuk mendukung pengambilan keputusan yang tadi sudah dibicarakan. Nah, eh, kalau tambahannya itu doang sih Bu. Jadi ada mendistribusikan informasinya sih untuk decision makernya. Oke, terima kasih Mas Sahrul Ramadan. Jadi untuk komponennya itu sebenarnya kita bahas di minggu depan ya. Mas sepertinya di sini kelas akselerasi semua ya udah pada paham. Jadi informasi ini adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan untuk mengintegrasikan data, memproses, menyimpan, serta mendistribusikan informasi. Jadi untuk minggu depan kita masuk ke karakteristik, lalu juga ada komponennya juga, lalu masuk ke klasifikasinya ya. Untuk konsep dasar sistem informasi dan informasi ada mau ditanyakan? Cukup jelas Bu. Yang semester satu, apakah sudah paham apa itu sistem informasi dan juga sistem informasi? Sebentar ya saya cari data dulu dari SI itu yang berasal dari SMK atau SMA. Hmm.
Mas Rahmat Ahsan mungkin bisa menjelaskan ulang Mas apa itu informasi? Bisa, Bu. Boleh Mas. Sistem informasi adalah sebuah sistem yang terorganisir, Bu, yang dirancang untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi. Oke. Ada lagi yang isi semester 1. Terima kasih ya Mas. Siap, Bu. Siti Nur Hasanah ada tidak ya? Oke, baik kalau tidak ada kita lanjut minggu depan ya untuk materinya. Baik, Bu. Oke, baik Bu. Kita absen terlebih dahulu. Dimohon untuk on cam ya. Ini saya mulai screenshot terlebih dahulu. Oke, sudah. Ada yang mau ditanyakan? Untuk nilainya aman nggak yang semester 3? Sudah tanya, Bu. Nah, untuk semester 3 nilainya, kalau misalnya tidak sesuai dengan apa yang kalian ikuti selama perkuliahan semester lalu, itu masih bisa diubah ya nilainya. Jadi mungkin nanti bisa konfirmasi dulu ke dosen yang bersangkutan. Tentunya itu alasannya yang masuk akal ya. Kalau tidak menerima nilainya segitu, jadi boleh dikonfirmasi ke dosen masing-masing. Sudah amankah nilainya di TI dan SI semester 3? Aman, Bu. Bu, terima kasih, Bu. Aman semua. Cuman beberapa di teman-teman TI ada yang B itu karena ketika pengiriman UAS itu emailnya tidak masuk, jadi dianggap tidak mengerjakan. Oke, jadi itu sudah dikasih tahukah sama Kapolrinya untuk prosedurnya gimana? Sudah diinformasikan sih ke Mas Purba dari sini sama Mas Arjuna. Oke, baik. Jadi bisa ya langsung ke Kapolrinya boleh atau langsung ke dosen pengampunya juga boleh ya. Atau tanya ke akademik juga bisa. Ini kenapa bisa ngulang Mas Niko Arisa Putra? Sebaiknya mohon dimaksimalkan karena memang mungkin kalian tahu ya untuk prosedur pengulangan itu belum cukup jelas. Jadi baiknya itu diikuti dengan baik kuliahnya biar maksimal. Karena semester pendek itu baru diwacanakan di semester depan, bukan semester ini. Ya, Ibu, sorry Bu, mau info. Iya, Aditku dari TI Bu. Ini Bu,
Saya kan konfirmasi ke dosen statistika saya. Iya. Eh, Nilai yang diinputkan di KRS saya itu berbeda dengan yang infokan dari dosennya gitu. Saya kontak akademi, belum ada balasan sama sekali gitu. Itu sih Bu. Oke, berarti Karena itu kesalahan input dari akademik ya? saya nggak tahu, Bu. Saya nggak berani bilang sebenarnya. Cuman saya udah konfirmasi ke dosennya bahwa nilai saya bukan itu gitu. Mungkin Oke, saya tolong dibantu Ibu. Terima kasih. ke Kaprodinya sudah, Mas? Proses Ibu, proses. Cuman memang katanya kan lebih baik langsung ke akademiknya. Jadi itu Iya, sih yang betul. terus saya. Kalau dia sih itu ada juga ya beberapa yang nilainya salah input dan ada juga yang sistemnya itu bermasalah juga. Dan alhamdulillahnya udah diperbaiki sama pihak akademiknya. Mungkin nanti konfirmasi lagi ya Mas ke kaprodinya masing-masing. Oke, Bu. Thank you Ibu. Ada lagi untuk perkuliahan atau materi pertemuan kedua ini? Oke, baik. Kalau tidak ada, saya tutup ya. Makasih Ya, Bu. betul. Untuk materinya ya nanti saya upload di e-learning. Sudah bisa akses e-learning semuanya? Mata kuliahnya sudah sesuai atau belum? Udah Bu. Kalau misalnya belum, itu bisa langsung menghubungi Pak Ibnu ya. Bisa Bu, paling ini sih Bu yang dari reguler Penda Karyawan, e-learningnya masih di reguler. Ya, mungkin kalau itu eh, sepertinya itu dikembalikan ke dosen pengampu masing-masing ya Mbak. Kalau saya insya Allah udah saya catat itu siapa saja yang kelas reguler pindah ke eksekutif, tapi datanya belum pindah. Insya Allah ke depannya bisa ya, karena saya juga menyesuaikan, menyamakan antara eksekutif dan juga kelas reguler nantinya. Baik Bu. Ada lagi? Oke, baik. Kalau tidak ada, saya tutup ya. Terima kasih atas partisipasi dan juga perhatiannya untuk perkuliahan pertemuan kedua mata kuliah teori informasi dan konsep sistem informasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dari penyampaian materi saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Bu. Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Izin lip Bu. Terima kasih hari ini. Izin lip Bu.